Jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan materi tentang hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam kitab Mukhdarul Ahadits. Insyaallah kita Insyaallah kita akan mempelajari hadis nomor 297. Ini ada kaitannya dengan pemakmuran masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu, telah berfirman Allah. Ini Kangjeng Nabi mengkhabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, namun tidak dimaktub di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau Allah berfirman, itu salah satu indikasi tentang hadis qudsi. Ini redaksinya dari Allah, esensinya dari Allah, namun redaksinya diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada tingkat-tingkatan tertentu, kalau hadis ini langsung diungkapkan, redaksinya langsung dari Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku. Aku di sini berbeda dengan akunya manusia. Aku di sini adalah mu'azzam nafsah, yaitu mengagungkan dirinya sendiri. Ada yang lebih dimaknai dengan kami gitu ya, kalau mengungkapkan Allah itu kalau di Sunda, tapi kalau di Indonesia ya dalam bahasa Melayu kebanyakannya aku kata Allah Subhanahu, aku kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kami menurut ungkapan di dalam bahasa Sunda, ini sesungguhnya kami, la ahimmu, sudah pasti kami akan menimpakan, bi ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Apa yang ditimpakan oleh Allah? Azaban, suatu azab atas perkara-perkara yang disebabkan oleh kelakuan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Atau bisa jadi azab itu tidak ada 3 tingkatannya. Pertama, sebagai betul-betul azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dulu pernah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Allah timpakan azab berupa gempa bumi disertai dengan petir yang menggelegar dan juga hujan batu. Itu mah dahsyat sekali ya, tidak ada yang sanggup untuk menahan amukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berupa sekedar ujian. Azab mah azab, pedih mah pedih, namanya juga azab Allah ya. Pedih, namun Allah hanya sekedar menguji saja. Seperti dulu pernah terjadi di zaman Nabi para nabi, sebenarnya banyak ujiannya ya, terutama Nabi Muhammad SAW, karena paling tinggi imannya, paling dicintai Allah, tapi paling mendapatkan ujian yang paling dahsyat gitu ya. Namun alhamdulillah, berkah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Kangjeng Nabi Muhammad SAW diberikan hati yang istiqomah dan menyadari bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Itu ujian. Yang ketiga, sekedar peringatan itu kaum muslimin atau muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun terpleset pada satu kesalahan, diperingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu melalui isyarat-isyarat atau benar-benar melalui satu
hal kejadian yang tidak diinginkan, kalau seandainya kaum muslimin wal muslimat yang sedang Allah peringati menyadari, langsung berhenti dari kesalahannya, gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita tidak ada yang namanya azab karena kita beriman. Yang ada itu adalah ujian maupun peringatan, insya Allah ya. Di dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan bahwa Allah benar-benar akan menimpakan suatu adab kepada penduduk bumi. Namun fa idza nazartu, ketika aku melihat ila umari buyuti, kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rumah dalam artian masjid atau musola. Masjid atau musola walaupun bentuk dan kapasitas berbeda, tapi di hadapan Allah tetap namanya masjid. Karena musola itu hanya sekedar penamaan nama lain dari masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan. Kalau di Indonesia banyak jenisnya ya. Ada masjid jami, ada masjid besar, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid pusat. Padahal ya namanya masjid, sajada yasjudu sujudan fahuwa sajidun, wadaka masjadun, wadaka masjadun, usjud la tasjud, wadaka masjid, usjud la tasjud, masjadun. Karena itu kalam simai dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, maka kalau ditasrifkan menjadi masjid, tapi karena Allah menyatakan masjid, ya jadi masjid tetap ya. Artinya masjid itu tempat orang bersujud. Namun bukan berarti masjid hanya boleh digunakan untuk bersujud saja. Ini hanya sebatas ungkapan, seperti halnya kita melihat toko bangunan, toko besi dan kaca. Kan tidak mungkin toko material hanya menyediakan besi dan kaca saja ya, gitu ya. Itu hanya sekedar ungkapan bahwa yang utama itu adalah tempat untuk bersujud. Bagaimana dengan musola? Musola juga sama. Musola itu tempat orang melaksanakan sholat. Sujud artinya tempat melaksanakan sujud. Nah, sama-sama saja gitu ya. Artinya itu adalah tempat suci yang digunakan untuk beribadah, terutama ibadah sholat ya. Bagaimana dengan tahiyatul masjid? Apakah di musola tidak bisa tahiyatul masjid? Boleh. Namanya juga hanya sekedar istilah gitu ya. Tapi tetap yang namanya musola bisa digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, walaupun ada yang menyatakan ini mau musola tidak bisa karena lafaznya juga nawaitul i'tikafa sunnatan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, bukan fi hadzal musola. Sama aja lah. Fa idza nazartu, apabila aku melihat ila umari buyuti, akan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, artinya meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan beribadah, entah itu taklim atau pelaksanaan, mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan anak remaja, mengumpulkan dewasa, mengumpulkan ibu-ibu, mengumpulkan bapak-bapak, semuanya untuk beribadah. Itu adalah pemakmur masjid. Namun yang utama dari pemakmur masjid adalah yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Bukan berarti sholat berjamaah harus di satu tempat, tidak, karena kita terkait dengan, apalagi kita selaku kepala keluarga yang merupakan ibadah juga dalam mencari ma'isyah. Bukan berarti harus di satu tempat ya. Ada masjid Nurul Iman saja lagi kerja misalkan di kantor atau di
di sekolah dan lain sebagainya, tiba-tiba dengar adzan, menjelang adzan kita harus balik lagi. Tidak ya. Yang namanya masjid itu di mana saja dan kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya itu tetap milik Allah, dan subhanallah kemuliaannya sama. Kemuliaan Masjid Istiqlal dengan kemuliaan Masjid Nurul Iman sama. Kemuliaan Masjid Nurul Iman dengan kemuliaan Masjid Baitul Salam sama. Yang membedakan itu hanya 3. Pertama, Makkah yang adanya Masjidil Haram, kemudian Madinah dengan adanya Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau itu beda pelaksanaan penghormatannya. Salah satunya penghormatan ke Masjidil Haram, tidak ada yang namanya salat sunnah tahiyatul masjid di situ ya. Yang ada hanya tawaf, diganti dengan tawaf 7 putaran, yang itu merupakan penghormatan khususiyah kepada Ka'bah dan juga kepada Masjidil Haram. Sebagaimana ada penghormatan khusus kepada Allah dengan mengungkapkan at-tahiyatul. At-tahiyatul itu adalah ungkapan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menyatakan penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Siapa yang pertama mengungkapkan penghormatan tersebut? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami peristiwa Mi'raj, rangkaian dari Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaika, karena itu penghormatan untuk sesama manusia atau penghormatan Allah kepada manusia. Tapi kalau penghormatan manusia kepada Allah lebih tinggi lagi, dan itu khususiyah. Bagaimana khususiyahnya? Itu dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus. Lalu peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu rangkaian di dalam syariat salat, yang mana peristiwa itu yang pertama kali terjadi dalam sejarah Rasulullah SAW. Salah satu rahasia kenapa hanya umatnya Nabi saja yang disyariatkan sholat, sementara umat-umat yang lainnya tidak. Kalau nabinya ya disyariatkan sholat sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu disyariatkan melaksanakan sholat, cuma tidak sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Kalau Nabi Adam alaihissalam hanya sujud syukur saja, yang itu adalah rangkaian sholat, gitu ya. Ketika putranya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, melaksanakan kurban karena ingin dinikahkan dengan iklimah, sementara Qabil harusnya dengan Labudan karena adik kandungnya, sementara Habil harus menikah dengan iklimah karena memang syariat Nabi Adam itu nikah itu harus silang. Artinya ketika Siti Hawa alaihissalam melahirkan itu pasti selalu kembar. Nah, kebetulan yang diputuskan takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habil itu saudara kembarnya adalah Labudan, sementara Qabil itu saudaranya adalah Iklimah, yang secara fisik Iklimah lebih cantik daripada Labudan. Kemudian ketika bersih tegang Qabil ingin menakihi Labudan, kata Nabi Adam alaihissalam, ini sudah melanggar syariat, ini tidak bisa menikah dengan saudara kandung, artinya saudara kembar gitu ya, saudara kembar. Jadi harus nikah dengan Labudan kalau secara syariat. Karena bersikukuh ingin menikahi Iklimah,
Kemudian Nabi Adam alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kurban. Kebetulan Habil itu peternak, maka dia memilihkan kibas yang terbaik. Sementara Qabil itu seorang petani. Kata si Qabil, karena memang ada iri dengki dari aslinya gitu ya, dia berpikir, cuma kurban gini doang katanya, ngapain saya harus milih sayur-sayuran yang bagus, udahlah yang setengah agak layu aja katanya. Habil mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kurban terbaik, kibas yang terbaik. Sementara Qabil itu hanya sayur-sayuran yang agak layu gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil yang memang kurban terbaik. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyatakan ini Habil adalah yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus menikahi Habil ya tetap Ikrimah. Si Qabil tidak menerima. Akhirnya terjadi pembunuhan yang pertama kali. Terjadi pembunuhan. Kemudian dia bingung bagaimana ini cara menyelesaikan permasalahannya biar tidak ketahuan sama ayahanda katanya. Allah mengutus burung gagak yang bertengkar di antara keduanya. Kemudian yang salah satu mati, yang satu itu dia mencakar tanah dengan menggunakan paruh dan kakinya. Kata si Qabil, ini berarti ini bisa dicontoh nih untuk menguburkan Habil katanya. Maka dikuburlah, dan sejak itu dia merasa gila atau tergila-gila, gila pokoknya dan sudah tidak ada kabarnya lagi dari situ ya. Sementara Nabi Adam alaihissalam yang mengetahui putranya Habil yang sangat dikasihinya meninggal, kemudian Qabil yang putranya juga namun hilang entah kemana, kemudian karena beliau seorang nabi ya, tetap melaksanakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sebagai wujud syukur dari diselamatkannya qalbumu dari azabku, dari ujianku katanya, maka sejak saat itulah Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat, namun sholatnya berupa syukur saja, berupa sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kenapa hanya umat Nabi saja yang disyariatkan sholat, sementara umat-umatnya dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Isa alaihissalam tidak disyariatkan sholat? Salah satu jawaban yang paling masuk akal dan juga paling menenteramkan bagi kita sekalian adalah karena Allah ingin umatnya Nabi Muhammad SAW dinaikkan derajatnya melebihi umat-umat yang lainnya. Subhanallah ya. Kalau para nabi dulu disyariatkan sholat melebihi umatnya, kalau umatnya Nabi Muhammad setara dengan kemuliaan para nabi dalam hal penerimaan syariat sholat ya, bukan dalam qalbu dan syariat ya, sudah pasti para nabi itu jauh di atas umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun Allah menghendaki agar umatnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan, dihormati, dan juga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melaksanakan syariat sholat itu sudah pasti alhamdulillah dinaikkan derajatnya di hadapan Allah dan Rasul. Sementara mohon maaf kaum muslimin yang melanggar syariat berupa tidak melaksanakan sholat bagaimana? Nah, ini mah bicara di majelis taklim aja ya. Orang Islam yang tidak melaksanakan sholat di KTP mah tetap muslim. Kenapa kamu muslim? Bapak saya muslim, kakek saya muslim, nenek saya muslim, nenek buyut saya muslim, dan lain sebagainya. Sementara kan itu nggak pernah sholat. Iya, hehehe. Nah, KTP tetap muslim, dan bisa jadi dia marah kalau seandainya tidak dikatakan muslim. Bahkan ada orang yang mengganggu Islam
maka dia paling depan dalam membela Islamnya. Tapi untuk urusan sholat, itu mungkin bagian yang lain lah katanya. Nah, di hadapan Allah dan Rasul, mohon maaf ya, itu bukan muslim. Bukan muslim. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW, man aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan sholat, sama halnya dengan dia menegakkan agamanya. Dalam artian menjaga kemusliman atau kemuslimahannya di hadapan Allah dan Rasul. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Nabi Muhammad yang menyatakan seperti itu ya. Tapi bagaimana kita kalau berhadapan dengan orang yang belum sholat misalkan ya? Kewajiban kita untuk mendakwahinya dengan mengajar, dengan mencontohkannya, dengan merayunya supaya mau melaksanakan sholat, gitu ya. Mohon maaf ya, saya sering menghukum anak-anak yang tidak sholat ya. Ya mungkin karena bukan santri gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan sholat subuh itu kadang lolos. Apakah anak SD? Bukan, anak SMP justru ya. Kalau anak SD mungkin agak mending lah ya, anak kelas 1 kelas 2. Tapi kalau anak SMP kelas 9, subhanallah ya, sudah berada di lingkungan sekolah. Karena itu berangkat dari banyak yang tidak melaksanakan sholat, udah mau dihukum gitu ya, tapi tetap aja seperti itu. Alasannya saya kesiangan, saya tidak dibangunin. Padahal kalau memang benar-benar lelah, capek, begadang yang disyariatkan, itu melaksanakan sholat subuh kapan aja kita bangunnya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah melakukan peperangan 3 hari. Hari ketiga beliau kecapean ya sama sahabat bersama kesiangan. Tapi kesiangan ini bukan memang dari pribadi Rasul, tapi memang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi contoh bagi umatnya. Ketika itu suatu saat Nabi Muhammad sama para sahabatnya ketiduran sampai tidak meruntuhkan kemuliaan Kanjeng Nabi. Tidak qiyamul lail, bahkan subuhnya pun kesiangan sama sahabatnya karena saking kecapean. Bangun itu karena melihat sinar matahari. Berarti kan sudah isrok, lebih dari isrok gitu ya. Kalau ada sinar matahari mah. Kemudian Rasul terbangun. Nah, tapi di sini ada satu hal yang tidak dilupakan. Apa itu? Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Saking dahsyatnya itu di hadapan Allah sholat sunnah qobliyah. Ada yang menyatakan sholat sunnah qobliyah, ada yang menyatakan sholat sunnah fajar. Bagaimana kalau saya? Mohon maaf ya, karena saya menerimanya sholat sunnah fajri, sholat sunnah fajar, maka saya dan teman-teman melaksanakan sholat qobliyah itu dengan niat usolli sunnatal fajri rok'ataini lillahi ta'ala. Habis itu melaksanakan sholat sunat lidaf'il bala, karena memang yang diterimanya seperti itu ya. Yang menjadi acuannya adalah rok'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin berangkat dari situ Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak langsung melaksanakan sholat subuh, tapi melaksanakan sholat sunnah fajri atau sholat sunnah qobliyah, walaupun ada kunutnya. Kenapa ada kunutnya? Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Rasulullah menyatakan karena Nabi SAW yaqunutu hatta fariqad dunya. Rasulullah SAW melaksanakan kunut sampai berpisah dari dunia, artinya sampai meninggalnya. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk memfatwakan bahwa kunut itu merupakan
amaliyah Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan. Bagaimana para imam lain-lain untuk melaksanakan, kok tidak melaksanakan sunat? Jangan salah, hadis Nabi pun banyak gitu ya. Hadis Nabi ada yang menyatakan hanya sebagian, hanya mengatakan hanya ketika terjadi musibah, yang itu menjadi acuan para imam. Tapi kalau insya Allah kita semua ini ya insya Allah kita semuanya, bahwa yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hadis Imam Bukhari tersebut yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut, artinya melaksanakan kunut hatta fariqad dunya, sampai beliau meninggal dunia beliau tetap melaksanakan kunut. Artinya kalau suatu perkara dilaksanakan terus menerus oleh Rasulullah SAW yang itu disyariatkan oleh Allah mah tidak, tapi dilaksanakan oleh Rasulullah, berarti sunnahnya naik derajat. Kenapa? Karena sering atau selalu dilaksanakan oleh Rasulullah, menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ini menarik untuk dicermati kita, bahwa melaksanakan agama itu tidak cukup dengan satu dalil saja. Misalkan seperti kita nih, kita menyatakan tentang hadis ini, hadis bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan kunut atau yang baca Fatihah, hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i bahwa Fatihatul Kitabah, bahwa surah Al-Fatihah itu minha bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah ayat bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i, itu yang menyatakan bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Bagaimana dengan orang lain yang tidak menyatakan atau tidak menggunakan bismillah? Hadisnya insya Allah hadis yang lain. Seperti halnya juga nih, bacaan sawu sufufakum. Itu ada 3 versi ya. Kalau kita menyatakan hadis ini, itu akan menjadi pertengkarannya. Kalau rujukannya adalah Imam Muslim, maka ucapan bagi imam yang merujuk kepada ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan sawu sufufakum fa inna taswiyatat sufi min tamamis shalah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa lafadznya sawu sufufakum. Kemudian fa inna taswiyatas sufuf, atau itu yang suf ya, fa inna taswiyatas sufi min iqamatis shalah. Kemudian kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan beda sedikit, tadi mah min iqamatis shalah, kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mah min tamamis shalah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan barisan salatmu, karena lurusnya salat itu merupakan min tamamis shalah, sebagian dari kesempurnaan salat. Ada juga riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud. Kalau Imam Dawud lebih simpel lagi, istawu wa'dilu sufufakum, hanya 3 lafaz. Kalau misalkan yang menggunakan Imam Muslim, ini lafaz antum salah nih, harusnya istawu katanya, padahal sawu gitu ya. Yang istawu mah itu yang diriwayatkan oleh Imam Dawud. Kalau min iqamatis shalah itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau min tamamis shalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa bisa terjadi para imam perawi hadis meriwayatkan hadis yang berbeda-beda? Karena memang yang diucapkan oleh Rasul berbeda-beda, ada 3 versi. Kemudian perkara yang lain yang dilaksanakan oleh Rasul pun berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa Rasul itu selama saya berjamaah dengan beliau, rasanya Rasulullah tidak pernah untuk bersiwak. Itu hadisnya yang lain. Kalau ditanyakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW justru itu tidak pernah meninggalkan siwak dalam bersolat.
dalam satu hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku wajibkan kepada mereka untuk melakukan siwak manakala mereka akan melaksanakan sholat. Nah, ini tidak mesti kalau siwak itu seperti kita lihat di kalangan para habaib, memang disimpan gitu ya siwak itu. Tidak mesti kalau untuk sholat itu dengan memperlihatkan siwaknya. Rasul bisa jadi bersiwak itu di rumahnya, atau bisa jadi siwak itu tidak diperlihatkan kepada jamaahnya, atau bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan siwak dengan bukan dengan kayu arok, seperti halnya di dalam kitab fikih. Kalau seandainya kelupaan melaksanakan siwak, itu bisa dengan menggunakan ujung sorban atau ujung sarung. Siwak itu bukan berarti harus menggunakan kayu arok, bukan, tapi yang menyatakan gosok gigi. Bahkan kalau seandainya dilihat dari sisi fisik, mungkin dengan melaksanakan gosok gigi dengan sikat dan odol itu lebih segar gitu ya. Tapi karena memang sunnahnya adalah dengan siwak, ya dengan siwak gitu ya. Nah, sama halnya dengan orang yang menyatakan di dalam sholat itu ada seseorang gitu ya, ada seseorang yang sama pernah bertanya kepada saya juga ya. Untung saya pernah mempelajari itu. Nah, di satu masjid ada yang menyatakan, ini kenapa katanya ada orang yang mengimami sholat dengan diputus dari apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia bersikukuh bahwa situ tidak ada wakaf katanya, tidak ada wakaf, maka kenapa harus berhenti? Bukankah lebih baik lanjut saja? Nah, di dalam pembacaan Al-Quran tidak mesti bahwa semua orang harus sama, karena ya seperti saya nafasnya pendek gitu ya, nafasnya pendek, beda dengan Al-Mukarram Musan Agun. Nafasnya panjang karena ya selain qori, gurunya pun qori internasional gitu ya. Kalau saya sama qori internasional, tapi muridnya kalepat sama saya. Nah, khusus di bacaan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana dinyatakan di dalam Fathul Mu'in bahwa bacaan di ayat terakhir surah Al-Fatihah, walaupun itu tidak ada wakaf, bagi yang menghendaki di situ berhenti, maka silahkan saja berhenti. Wala yajuzu al-iqrar, dan tidak mesti harus mengulanginya kembali. Maksudnya tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan berhenti itu. Tidak mesti diulangi lagi. Langsung aja untuk melanjutkan ayatnya, walaupun di situ tidak ada wakaf, dan tidak mesti diulangi karena di situ bukan wakaf. Dalam artian, kalau seandainya orang yang bacaannya panjang, maka lebih baik untuk diwasolkan. Tapi kalau seandainya pendek, maka lebih baik daripada merusak ayat, berhenti saja, karena memang di situ wakafnya wakaf hasan. Kan wakaf itu ada 3 ya. Pertama, wakaf tam, sempurna, seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu sempurna. Di samping akhir ayat itu memang tempat berhenti. Kemudian ada wakaf hasan. Wakaf hasan itu dianggap baik atau cukuplah, boleh berhenti di situ, tidak merusak ayat, tidak merusak bacaan, dan juga tidak merusak makna dari bacaan itu sendiri. Nah, salah satunya di ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu wakafnya hasan. Nah, ada juga yang wakaf qabih, artinya jelek, yang bisa merusak makna, bahkan bacaannya pun rusak di situ. Contohnya fawailul lil musallin. Nah, di situ memang
akhir ayat, tapi wakafnya wakaf qabih, di samping merusak tatanan juga merusak makna. Maknanya adalah maka celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau difahami seperti itu, kedengaran bagi orang-orang yang baru belajar sholat seperti saya, kalau sholat ini maka bakal celaka. Dalam bahasa lain, dalam terjemahan yang lain, neraka wailah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu tentu akan merusak makna dan merupakan kecemasan bagi orang-orang yang mendengarnya, gitu ya. Kalau setengah-setengah, padahal di situ wakafnya wakaf qabih harus dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang celaka itu yang melaksanakan sholat tapi sholatnya lalai, sholatnya mengabaikan waktu, sholatnya mengabaikan kesempurnaan, sholatnya tidak melaksanakan tumakninah dan lain sebagainya. Lalai di situ dalam artian tidak menjaga keabsahan dan juga kesempurnaan sholat, gitu ya. Nah, maka sebaiknya bagi kita para pecinta majelis taklim melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak di sekeliling kita, kita tawakuf saja ya, tawakuf saja. Tidak boleh mencela, tidak boleh menyalahkan, apalagi menggugat, gitu ya. Seperti dalam medsos ada orang yang menggugat bacaan apa tuh? Bacaan Al-Fatihah gitu ya, mencak-mencak dia segala macam. Akhirnya diterangkan sama ustaznya itu, barulah dia paham, gitu ya. Itu tentang perbedaan-perbedaan ya. Malah jauh ini melencengnya. Ini lanjutkan hadis yang tadi ya, belum selesai. Fa idza nazartu ila umari buyuti. Namun apabila aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku, dalam artian memakmurkan masjid dan mushola, wal mutahabbina, dan orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, fiyya, mencintai karena aku, dalam artian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang dilakukan ya, poin yang ketiga ini ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunku ketika waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar ini saya terutama, walaupun waktu sahur di bulan Ramadan, yang diingat nama saya mah tetap aja makan sahurnya, gitu ya. Padahal di situ yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru mustaghfirina, gitu ya. Memohon ampunnya kepada Allah, karena itu waktu-waktu yang mustajabah untuk memohon doa, memohon ampun. Bagaimana kalau doa yang lain? Insya Allah mustajabah juga, tapi lebih diutamakan untuk memohon ampun kepada Allah, ya. Bagaimana kalau Allah sudah merencanakan untuk mengadab penduduk bumi dengan seadab-adabnya, tapi subhanallah melihat 3 poin tersebut, yaitu orang yang memakmurkan masjid, orang yang mengasihi karena Allah, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, maka Allah surifat, dialihkan, dikesampingkan adabku itu yang sudah aku rencanakan, kata Allah, anhum, bagi mereka. Walaupun itu sudah ditakdirkan, tapi itu takdir mu'allaq, takdir yang ada sebab-sebab tertentu, karena melihat takdir itu ada 2 ya, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau mubrom itu adalah sudah pasti, tidak bisa dirubah, seperti halnya terjadinya kiamat, baik sugro maupun kubro, itu tidak bisa dipisahkan, dialihkan, terutama kiamat kubro ya. Kalau kiamat sugro ya ada ya beberapa ulama yang bisa merubah takdir. Salah satunya ya, mohon maaf ya, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Ketika itu wakil talqin beliau pengasa ajengan jejen gunung di Sukabumi teh, gunung itulah gitunya. Karena memang pesantren beliau di kaki gunungnya itu ya, sudah bergetar itu, dan TV stasiun-stasiun itu sudah menyiarkan bahwa itu akan terjadi bencana. Dan yang paling nyata secara biologi, secara
fisika kimia, itu adalah binatang-binatang sudah pada turun katanya. Ada binatang-binatang hutan gimana sih, udah pada turun dan itu sudah bergetar dan sudah mensiarkan bahwa mungkin sekitar seminggu atau 10 hari lagi akan terjadi sesuatu dari gunung tersebut katanya. Beliau dengan pasrah, gimana nih, udah puluhan tahun saya membina pesantren ini, masyarakat di sini banyak, udahlah saya pasrah aja. Beliau silaturahim kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafat Junarif. Baru juga datang pengersa, ya enggak, sudah dikasih air botol mineral, ya botol mineral yang sudah didoakan, tidak bicara, langsung disuruh pulang. Udah pulang lagi katanya. Pulang, saya disiramkan ke gunung itu. Subhanallah, ternyata bisa itu tenang kembali. Yang tadinya udah diberitakan macam-macam, alhamdulillah bisa tenang kembali. Tidak terjadi gempa yang sebagaimana diberitakan oleh berita secara nasional gitu ya. Nah, itu ada, memang Allah menitipkan keriduan kepada beberapa ulama yang memang Allah ridhoi gitu ya. Bagaimana dengan takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq itu dengan asbab tertentu itu bisa merubah takdir. Salah satunya orang yang senantiasa bersedekah, itu bisa merubah takdir. Bencana seseorang Allah tidak jadikan karena ada orang yang bersedekah di tempat atau satu wilayah, ya. Seperti yang dulu Agim itu merencanakan wisata daerah sama santri-santrinya. Ternyata ada santrinya yang melaksanakan sedekah karena sudah terbiasa gitu ya. Kalau teman-temannya mah memang terjadi bencana, terjadi benturan gitu ya, tapi khusus santri itu dia tidak luka sama sekali. Kebayangkan semua santri luka, cuma dia aja yang tidak luka. Pas ditanya, ada apa kok bisa tidak luka sama sekali katanya. Alhamdulillah, katanya, saya setiap subuh sedekah katanya. Kata Agim, iya, itu memang janji Allah ya. Bagi orang yang melaksanakan sedekah, maka Allah selamatkan dari bencana gitu ya. Ini pun merubah takdir. Yang tadinya sudah Allah pastikan akan ada azab kepada suatu penduduk, maka ketika melihat 3 orang tersebut, Allah kesampingkan azab tersebut. Ini sama halnya dengan pandemi gitu ya. Pandemi yang saya heran tuh, kenapa pandemi orang-orang dilarang ke masjid, sementara pasar tetap aja buka 24 jam. Ternyata ya mohon maaf ya, menurut beberapa orang gitu, itu mah bukan pandemi katanya. Kalau pandemi memang suatu bencana, tapi kalau plandemi itu mah sudah direncanakan gitu ya. Maka saya tidak vaksin tidak, anak-anak tetap sekolah gitu ya, tapi tidak ada yang terpapar. Hanya terpapar itu ada 2 orang. 2 orang pun itu dari alihan dari ayahnya yang kerja di suatu perusahaan terpapar, maka dia pun terpapar keluarganya. Cuma itu 2. Berarti yang tidak sekolah, yang sekolah biasa aja gitu ya. Keluarga saya tidak vaksin dan lain sebagainya. Insya Allah kalau seandainya masjid senantiasa makmur, kemudian kita mengasihi atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang tadi itu melaksanakan istighfar ketika waktu sahur, insya Allah Allah mengalihkan bencananya sebagaimana Allah melihat orang-orang itu tetap berkasih sayang kepada Allah ya, karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari azab Allah dan diselamatkan dari bencana-bencana yang merusak keimanan dan keislaman kita.